Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin kembali berdiskusi ya dengan teman-teman semua, khususnya mengenai kaitannya pengobatan untuk gangguan kecemasan dan psikosomatik, dan bagaimana yang benarnya gitu ya pengobatan itu. Karena seringkali hari ini saja saya mendapatkan dua kasus pasien di mana mereka terakhir kontrol ke saya itu sekitar 7 bulan yang lalu. Tapi ternyata masih makan obat sampai saat ini. Ya, jadi mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena biasanya kalau sudah dalam fase maintenance, memang seringkali saya memberikan satu kali kopi resep. Jadi resep itu bisa diulang kembali untuk dibeli ya. Nah, 1 bulan kemudian tanpa harus konsultasi, jadi bisa langsung dibawa ke apotik ya, karena kebetulan saya hanya kerja di rumah sakit Omni dan apotik di Omni mengizinkan saya untuk bisa melakukan ITER seperti itu atau mengulang resep. Nah, menariknya adalah seringkali si pasien ini kemudian setelah mengambil resep yang kedua, dia tidak berkonsultasi lagi dan mulai minum obat sesuai dengan maunya si pasien. Jadi dia tidak lagi mengikuti seperti dokter yang saya misalnya berikan misalnya 2 kali 1, tapi mereka biasanya bisa makan 1 kali 1 atau bahkan selang sehari misalnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya diberikan 60 dengan dosis 2 kali sehari, kemudian berkurang jadi 1 kali 1 atau hanya minum seminggu 2 kali. Jadi kan lebih panjang, yang harusnya datangnya sebulan atau 2 bulan lagi malah menjadi bisa 4 bulan atau 5 bulan atau bahkan seperti tadi 7 bulan lagi. Ketika ditanya masih diminum makan obatnya, masih, tapi nggak teratur. Dan saya datang untuk meminta kembali obatnya seperti itu. Namun ketika ditanya lebih jauh lagi, seringkali jawabannya kalau obat antidepresannya yang serotoninnya tidak diminum, tapi kalau obat cemasnya diminum. Mengapa begitu? Karena ternyata obat serotoninnya ini lebih tidak nyaman dipakannya, nggak ada efeknya, diminum nggak diminum sama aja. Tapi kalau obat cemas ini membantu sekali. Kalau saya cemas, saya rasanya lebih nyaman dengan menggunakan obat tersebut. Jadi kalau kita melihat ketidakteraturan pengobatan itu bukan hal yang biasa, tapi juga bukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai dokter dan juga khususnya dokter jiwa mengatasi kasus-kasus psikosomatik atau cemas. Compliance atau kepatuhan berobat itu memang biasanya di bawah 50%. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa salah satu mengapa kasus-kasus gangguan kecemasan itu tidak bisa ditangani secara tuntas karena kepatuhan berobatnya tuh kurang ya. Kenapa kepatuhan berobatnya kurang? Ya banyak sebab. Misalnya takut ketergantungan kalau pakai obat lama-lama. Yang kedua, bisa saja masih dipengaruhi oleh omongan teman, tetangga, saudara yang bukan dokter tapi mengatakan bahwa obat yang diminumnya berbahaya, bisa mengganggu kesehatan, bisa membuat jadi lemot kepalanya, otaknya seperti itu. Jadi si pasien jadinya khawatir gitu terhadap pengobatannya sendiri dan lebih senang melepaskan obatnya tersebut. Yang menjadi problem seringkali adalah si pasien sendiri juga tidak melakukan apapun untuk mengatasi kecemasannya. Jadi hanya tergantung dengan obat juga sih. Walaupun saya kadang-kadang merasa senang juga gitu. Si pasien ternyata minumnya cuma seminggu jadi 2-3 kali kayak gitu. Nah biasanya saya akan bilang kepada pasien, kalau Anda sudah melakukan pengobatan untuk gangguan kecemasannya dan makan obat antidepresannya setidaknya 3 bulan, maka bolehlah mengurangi dosisnya seperti yang tadi mereka lakukan. Jadi mengapa saya bikin video ini ya, baru saja saya selesai praktek dan saya melihat hari ini kok ada 2 pasien yang datang setelah 7 bulan dan mengatakan kepada saya dia masih minum obat gitu. Jadi saya sampai, kok masih minum obat? Terus obat yang mana? Obat yang dokter kasih. Kok cukup? Padahal harusnya, saya kira ini 2 bulan Anda sejak terakhir kita ketemu tuh harusnya kontrol. Iya dok, obatnya tidak dimakan sesuai aturan. Kalau dokter kan bilangnya 2 kali 1, saya makan seperlunya gitu. Nah ini yang sebenarnya
saya tidak berharap karena waktu itu dia baru 2 bulan minum obat, ada yang baru 1 bulan. Jadi sebenarnya dia perlu fase maintenance-nya itu 2 bulan gitu dari sejak dia minum obat pertama. Tapi kelihatannya si pasien udah nggak sabar ingin melepaskan obatnya gitu. Nah, buat teman-teman ataupun orang-orang yang saat ini sedang dalam pengobatan, ada baiknya memang tetap mengikuti saran anjuran dokter. Kalau ke saya sih biasanya saya selalu bilang ke pasien, kita berharap ini ada target untuk melepaskan pengobatan. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu seperti schizophrenia atau bipolar ya. Saya selalu bilang kalau schizophrenia dan bipolar mungkin kita coba kurangi dosisnya deh ya sampai dosis terkecil. Tapi kalau untuk lepas sama sekali saya tidak janji. Karena biasanya kalau yang berkaitan dengan schizophrenia ketika dilepas biasanya suka kambuh lagi. Begitu juga dengan bipolar. Kita harus ada maintenance ya yang berkaitan dengan kondisi seperti itu. Kalau misalnya depresi bagaimana? Depresi ini sebenarnya seringkali kita lebih sarankan pemakaian obat tuh minimal sekali ya 3 bulan sampai 6 bulan. Ya, mengingat kondisi depresi yang sangat mudah kambuh, biasanya kasus-kasus depresi itu 50%-nya bisa kambuh kembali. Jadi gejala-gejala tiba-tiba mengalami putus asa, kehilangan minat ya, padahal tadinya udah baik, itu bisa datang kembali. Kemudian kalau untuk kasus cemas bagaimana dengan gejala psikosomatik? Gejala psikosomatik itu menurut saya cepat ya diperbaikinya. Biasanya kalau cocok obatnya bahkan dalam 1 minggu 2 minggu pengobatan itu biasanya stabil. Namun ini juga menarik karena banyak pertanyaan dari pasien tadi. Pasien saya WA kembali kepada saya ketika dia bilang ternyata gejalanya kambuh kembali gitu ya. Jadi dia sudah minum obat, saya sudah maintenance sampai 2 bulan, kemudian dia kambuh kembali gejalanya ketika mulai menurunkan dosis. Nah, saya suka bilang ke mereka juga, nggak apa-apa kalau begitu kembali dulu aja ke dosis yang lama selama 2 minggu sampai 1 bulan, kemudian kita coba kembali turunkan ya. Karena betul kasus-kasus yang gangguan cemas dan psikosomatik yang sering datang kepada saya juga banyak yang sudah lama banget ya, sudah 2 tahun, 5 tahun mengalami hal tersebut, bolak-balik ke dokter, bolak-balik pengobatan ya, tapi tidak mendapatkan ya pengobatan yang tepat ataupun dalam artian ini adalah pengobatan yang berhasil buat si pasien. Ya, kadang-kadang bukannya tidak tepat, udah dikasih antidepresan, anti cemas, tapi mungkin belum cocok buat si pasiennya sehingga dia perlu pengobatan. Nah, ketika cocok, si pasien biasanya cenderungnya untuk mempertahankan. Tetapi saya selalu bilang coba kita pelan-pelan turunkan kalau sudah 3 bulan. Kita pengen lihat latihan otaknya, bisa nggak seperti itu. Jadi itu yang paling penting juga untuk diperhatikan oleh teman-teman. Baik, demikian apa yang bisa saya sharing dari praktek pada kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan teman-teman yang makan obat tetap teratur ya makan obatnya, dan kalau misalnya mau berhenti harus bilang sama dokternya ya, dan berikan alasan mengapa mau berhentinya. Pasti dokternya akan mengerti juga kok. Kita juga tentunya pengen kok pasien itu tidak makan obat lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.